Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Sabtu 29 Mei 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami rindu mendengarkan sapaan-Mu melalui pemberitaan firman malam ini. Kami memohon ya Roh Kudus, tolonglah kami semua untuk dapat mengerti dan memahaminya. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Roma 8 ayat 9 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian, hidup oleh roh. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru,
Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Hutang yang lunas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang muda berhutang dengan nominal yang agak banyak kepada seorang bapak untuk suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Akan tetapi ketika tiba waktu pengembalian, pemuda ini sangat kesulitan untuk membayar hutang itu. Akibatnya, bapak ini mengancam akan menjebloskan pemuda itu ke dalam penjara. Beruntung ada seorang ibu yang mengasihi pemuda tadi. Ia rela membayar semua hutang itu. Dan sebagai wujud terima kasihnya, pemuda itu berjanji akan menuruti setiap apa yang sang ibu katakan. Dia sangat bersukacita karena hutangnya telah lunas. Kasih Tuhan yang besar juga telah dinyatakan bagi umat manusia. Manusia yang berdosa itu berhutang kepada Tuhan, dan seharusnya mereka mendapat hukuman. Hutang berujung pada maut yang kekal. Dosa itu karena manusia hidup menurut perbuatan dan keinginan daging mereka. Namun, karena kasih Allah yang besar, maka Ia menyatakan pengampunan bagi manusia yang berdosa. Kasih itu membuat manusia hidup menurut roh dan menjadi milik Tuhan. Ayat 9 bacaan kita malam ini. Manusia adalah orang yang berhutang, tetapi bukan lagi kepada daging, namun telah menjadi milik Tuhan, sehingga hidupnya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai milik Tuhan yang hidupnya dipimpin roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Dan saudara-saudara yang kekasih, sebagai orang yang telah dibebaskan dan ditebus Tuhan, maka kita pun disebut orang yang hidup oleh roh Allah. Karena itu sebagai milik Tuhan, janganlah kita hidup menurut kehendak sendiri, tetapi hiduplah berdasarkan kehendak Tuhan. Janganlah terlalu asik dengan kesenangan diri, tetapi ingatlah bahwa kita adalah milik Tuhan yang harus hidup untuk Tuhan. Amin. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau tolong tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyafaat, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami kembali datang tunduk di hadapan hadirat-Mu malam ini, mengucap syukur untuk pemeliharaan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, bahkan boleh dipersekutukan melalui program ini, dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini, kiranya itu menjadi kekuatan baru dalam kami menjalani hidup anugerah yang Tuhan beri. Ya Bapa Surgawi, malam ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dan siapapun juga yang dijangkau layanan ini dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka senantiasa, jaga lindungi dari berbagai rencana jahat manusia, kuasa iblis, kuasa kegelapan. Kiranya kami semua terpelihara dalam belas kasih-Mu. Sekiranya ada di antara anak-anak-Mu yang bergumul karena sakit penyakit, dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di rumah-rumah sakit, melalui isolasi mandiri ataupun dalam ruang-ruang isolasi di kota ini, bahkan di kota-kota lain. Kami berdoa dan memohon kepadamu ya Allah Bapa Surgawi, kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, menjamah memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Kiranya pada waktu Tuhan mereka dipulihkan karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk anak-anak kami dalam perjuangan menyelesaikan studi yang akan menghadapi semester, ujian. Kami memohon Tuhan beri kesehatan, kekuatan, hikmat, dan akal budi. Yang sementara berjuang menyelesaikan disertasi, tesis, skripsi, Tuhan memberi hikmat bagi mereka. Secara khusus kami berdoa untuk anak kami Elia yang akan mengikuti ujian akhir pada tanggal 31. Kami memohon Tuhan berkati anak ini, beri hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, sehingga ia sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik dan Tuhan membuatnya berhasil di dalam menjalani ujian akhir ini. Kami percaya Tuhan ada baginya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para orang tua, para kepala keluarga dan saudara-saudara kami yang terus berjuang mencari pekerjaan. Tuhan, buka jalan bagi mereka. Sesungguhnya tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu, dan karena itulah setiap waktu dan kesempatan kami selalu berdoa dan memohon bahwasanya mereka berusaha, selebihnya Tuhan yang memberkati. Begitu juga yang terus berjuang dalam karir yang lebih baik, Tuhan kiranya membuka jalan bagi mereka. Taruhlah kasih dalam hati para pengambil kebijakan, para pemilik pekerjaan untuk menaruh kasih bagi mereka juga. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang mencari pendamping hidup, mereka yang merindukan kehadiran anak. Kami memohon Tuhan, dengar dan jawablah permohonan dan kerinduan mereka. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa pada hari ini beberapa saudara kami boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Meliana Pembulan, Martinus Butu, Bapak Romi Michael Sampetako, Ibu Saradu Mak Mendila, Eva Francisca Takalawangan, Bapak Mikael Purba dan Ibu Melinda Sihombing, serta Rafael Reski Rurup. Terima kasih untuk pertambahan usia yang mereka alami hari ini. Kiranya Tuhan menyempurnakan syukur dan sukacita mereka, memberkati mereka, memampukan mereka menata tahun baru hidup mereka bersama dengan Tuhan. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Rehabeam Karak Lumembang dan Ibu Seprita Pago. Engkau yang memperjumpakan mereka, tentulah pula Engkau yang terus memberkati mereka dalam karya kerja dan juang mereka ya Allah. Harapan-harapan kerinduan mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka terkait dengan
pekerjaan terkait dengan kehadiran anak dan lain sebagainya. Tentu Tuhan jauh lebih tahu yang terbaik bagi mereka. Berkati keluarga ini ya Allah. Ya Tuhan, kami berdoa untuk berbagai penata layanan yang diangkat oleh jemaat-Mu di sini, baik panitia siring, pengadaan roda 2, panitia basar pembangunan gedung gereja Toraja Jemaat Kota Banjarmasin yang dipercayakan bagi jemaat Elim, pengadaan alat-alat multimedia dan lain sebagainya. Tuhan, kami berdoa ke dalam tangan-Mu menaruh harapan ini. Tentulah Tuhan yang akan menjawab dan menyediakannya dengan cara Tuhan sendiri. Maka mari berkati panitia yang telah terbentuk dalam jerih lelah mereka Tuhan. Bapa, orang tua kami di usia senja mereka, kiranya Tuhan mengasihi mereka, terus menguatkan dan menghiburkan mereka. Kami berdoa untuk para kepala keluarga yang jauh terpisah dengan istri dan anak-anak mereka karena pekerjaan. Jaga lindungi mereka di tempat-tempat pekerjaan. Terus memberkati anak-anak kami, memberkati para ibu dalam peran dan tanggung jawab pendampingan bagi buah hati mereka dan sekaligus sebagai pendoa syafaat. Berkatilah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sertai kami dalam istirahat kami malam ini. Kiranya besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan untuk boleh memasuki rumah-Mu yang kudus ataupun beribadah secara live streaming langsung dari gedung gereja-Mu Jemaat Elim Balikpapan. Berkati kami dalam persiapan itu. Mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Allah yang telah mengasihi dan mengajarkan kami berdoa, Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Harapan kami kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.